Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan mendiskusikan benarkah pesantren dan masjid telah disusupi teroris. Pekan lalu kita kaget karena tiba-tiba Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli mengeluarkan statement di DPR bahwa ada 198 pesantren yang sudah terpapar teroris dan terorisme. Dan pernyataan tersebut hampir bersamaan pula dengan pengumuman Mabes Polri bahwa masjid-masjid akan dipetakan dalam rangka melihat mana saja yang isi khotbahnya atau pengajiannya radikal. Tentu ini lebih mengagetkan bagi umat Islam karena nggak menyangka juga kalau 198, walaupun itu dihitung dari tahun 202. Dan 198 itu apa saja juga langsung beredar di media sosial. Dan ini juga tentu agak meresahkan untuk orang-orang yang dididik di pesantren tersebut ataupun yang punya anak belajar di situ. Karena itu kita kepingin lebih jelas malam ini. Dan untuk itu saya minta Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris, apa sesungguhnya yang terjadi dan dari mana dapat kriteria itu dan benarkah daftar yang beredar di masyarakat tersebut, daftar nama pesantren tersebut itu adalah kenyataannya begitu. Saya silakan Pak Profesor Irfan Idris. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati. Pesantren yang terinfiltrasi radikal yang beredar di media beberapa hari yang lalu itu tadi sore sudah diklarifikasi Bapak Kepala BNPT dan mengatakan memohon maaf, disampaikan di depan media ada silaturahim dengan Majelis Ulama dengan konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia. Tetapi Bang Karni, perlu kita pahami bersama bahwasanya kelompok radikal terorisme sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan. Pada prinsipnya, kelompok-kelompok yang menyebarkan paham ini mencari lalu lintas manusia di mana banyak berada. Di antara masyarakat yang banyak berada itu adalah usia-usia muda di titik-titik lembaga yang sangat kita sakralkan, kita sucikan dan kita hargai dan kita terlahir dari lembaga-lembaga tersebut. Ya, taruhlah kita sebut pesantren. Saya sendiri 6 tahun di pesantren. Tapi biasa kita istilahkan lembaga pendidikan keagamaan. Kalau masjid itu kita istilahkan lembaga rumah ibadah. Kalau perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi. Nah, lembaga-lembaga ini, tempat-tempat ini, rumah-rumah ibadah ini, mereka masuki, mereka gunakan, mereka salah gunakan untuk menanamkan paham radikal kekerasan. Kalau kita bandingkan model penyusupan mereka pada saat bom Bali 1, bom Bali 2, mereka masih menggunakan offline dari pintu ke pintu. Ya, seperti Ali Imron bersaudara. Akan tetapi setelah media sosial menyebar, ramai, begitu maju, mereka juga menggunakan ruang-ruang dalam media sosial
dan menyasar dan memapar generasi muda, bukan hanya generasi muda, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya santri kalau dikatakan di lembaga pendidikan keagamaan, tetapi bahkan ada mohon maaf TNI Polri, ASN, ya, alumnus IPDN, jadi tanpa mengenal usia, jabatan, profesi, yang penting ideologi kekerasan yang disebarkan ini bagaimana mereka memberi pesan bahwasanya mereka hadir, dan ideologi yang dikemas dengan bahasa keagamaan, ya, bahasa keagamaan. Kalau kita katakan tidak ada kaitan dengan agama, tetapi faktanya seperti itu, mereka menggunakan simbol-simbol, bahasa dan pakaian keagamaan agar masyarakat memberikan dukungan dan simpati kepada mereka bahwasanya ini yang benar. Olehnya itu kita harus membangun sinergi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tentu tujuan yang ingin mewujudkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tentu tugas kita bersama di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kita memiliki program sinergitas kementerian dan lembaga, 34 kementerian dan lembaga untuk bersinergi agar jangan diberikan ruang kosong bagi generasi muda, bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mereka membaca, bersimpati, dan khawatirnya jangan-jangan mereka menyatakan jangan-jangan ini yang benar. Karena tidak ada menulai yang bisa mereka santap di media sosial. Ibarat meja saman ini kosong, yang ada hanya menu-menu radikal. Generasi muda datang dengan masanya, tidak melihat racikan-racikan negara-negara negara bangsa, bagaimana moderasi beragama, bagaimana narasi-narasi alternatif, narasi inklusif, narasi kebinekaan, narasi moderasi, narasi yang membumi, itu tidak diracik. Akhirnya generasi muda kita menyantap itu. Karena kenapa? Kelompok-kelompok radikal terorisme sekali lagi memasuki dan mendatangi lalu lintas di mana banyak manusia bergerak, terutama generasi-generasi muda. Kebetulan di lembaga-lembaga yang kita sebutkan ini, di situ banyak muda disusupi, dan mereka mengemas kekerasan itu dengan tafsiran, bukan agama, tetapi tafsiran keagamaan yang membuat sebuah proses yang istilahnya missing link, proses mata rantai yang terpotong, yang tidak menjelaskan secara holistik dari hulu ke hilir bahwasanya istilah-istilah yang mereka salah gunakan itu mereka tiba-tiba memotong dan menggunakan tafsiran-tafsiran untuk melegitimasi dan membenarkan aksi-aksi kejahatan yang kita saksikan bersama dan merusak negara kita, merusak agama kita, dan merusak dan memecahkan persatuan kita. Saya kira begitu, Bang Karni. Iya, tapi tadi ada terlepas bahwa Kepala BNPT tadi ketemu MUI dan minta maaf. Soal apa minta maaf? Jadi Bapak Kepala BNPT melakukan silaturahim pasca pemberitaan ini karena Bapak Kepala BNPT telah menyebutkan angka itu di RDP hari Selasa. Kemudian di salah satu dialog dengan Kementerian Agama keluar list itu. Jadi sebenarnya itu untuk kepentingan internal. Tetapi berdasarkan temuan daripada penyidik bahwasanya nama-nama itu disebutkan oleh mereka yang disidik, yang tersangka, terdakwa di dalam proses hukum, penegakan hukum, nama-nama yang disebutkan lembaga-lembaga itu kemudian dicatat dan bukan untuk diekspos. Jadi nama-nama itu disaring kembali dan diluruskan karena di situ ada nama klinik, ada nama SD, ada nama, ya bukan semuanya, bukan pesantren. Dan kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, ya pesantren itu ada lembaga yang didirikan oleh masyarakat, yayasan untuk menyemai nilai-nilai rahmatan lil alamin. Sementara mereka pada aksinya bukan rahmat tetapi laknat yang disebarkan. Ya, artinya nama-nama itu gara-gara disebut oleh orang-orang yang tersangkut perkara teroris. Ya, nama-nama itu disebutkan sehingga membuat para kiai termasuk Kiai Holil
guru-guru kita termasuk guru saya mempertanyakan, wajar karena namanya pesantren kan tempat bagaimana melahirkan tokoh-tokoh bangsa, ulama, cerdik cendekia. Tiba-tiba ada nama itu dimunculkan dan disebutkan oleh mereka yang disidik tentu oleh aparat penegak hukum, menyebutkan itu, dan BNPT bukan bermaksud mengeneralisir dan bukan bermaksud menyudutkan pesantren, tetapi oknum yang disidik di aparat keamanan itu dalam penegakan hukum, proses penegakan hukum tentunya menyebutkan bahwasanya. Jadi kalau begitu udah boleh dong resmi kita katakan bahwa yang terpapar teroris tadi atau disusupi teroris adalah oknum Yang bukan lembaganya, bukan lembaga pesantrennya. sama dengan rumah ibadah. Jadi diksi itu yang diperbaiki oleh kepala BNPT tadi. Betul Pak Karni. Baik, untuk yang awal tadi bahwa itu apa saja bukti yang sudah didapat oleh BNPT untuk mendata 198? Dalam proses penegakan hukum yang disampaikan Bapak Kepala BNPT di beberapa media, ini kan para tersangka teroris, ya, tertuduh teroris ini diinvestigasi, tentu disidik oleh aparat penegak hukum. Di antara mereka banyak yang menyebutkan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat, mungkin muridnya, mungkin kurikulumnya, mungkin gurunya, mungkin alumnusnya, sehingga nama-nama lembaga itu dicatat di dalam berita acara penyidikan para tersangka teroris. Apa para tersangka itu mengatakan bahwa lembaga itu mengajarkan terorisme? Ini perlu kita analisa lebih jauh. Tidak mengatakan lembaga itu mengajarkan terorisme, tetapi yang terduga itu berasal menyatakan bahwasanya pernah mondok di sini, pernah mampir di sini, sehingga kita bisa menyatakan bahwasanya lembaga ini yang menyebabkan, salah satu penyebabnya. Jadi bukan lembaga secara keseluruhan, tetapi yang bersangkutan oknum ini menyatakan bahwasanya mereka menerima nilai-nilai yang yang bertentangan dengan Pancasila, menolak negara kesatuan Republik Indonesia, dan mungkin juga di lembaga tersebut bahkan ada yang tidak menggunakan kurikulum Kementerian Agama, tidak ada wawasan kebangsaan dan tidak ada Pancasila di dalamnya. Apakah dari BNPT juga mengkonfirmasikan ke lembaga itu bahwa ini benar nggak Anda mengajarkan begini-begini? Beberapa lembaga tersebut, saya sendiri sebagai direktur deradikalisasi, ada beberapa lembaga yang kita sudah bersinergi ikut melakukan program deradikalisasi, dan poin-poin yang diduga tidak dilakukan yang mengindikasikan bahwa tidak loyal kepada NKRI itu sudah dilakukan. Misalnya upacara bendera, misalnya mengajarkan Pancasila. Tetapi untuk mengkonfrontir semua 198 itu belum sempat kita datangin satu-satu. Tapi pada prinsipnya Bapak Kepala BNPT membuka pintu lebar-lebar bagi yang termasuk dalam 198 itu untuk kita duduk bersama, mendiskusikan, membangun awareness bahwasanya di antara oknum-oknum yang ada yang menggunakan lembaga pendidikan keagamaan ini, sadar atau tidak, ya kita sudah harus waspada. Karena jangan-jangan seperti kena virus corona, ya dia mengatakan saya sehat-sehat aja padahal sudah kena virus. Ya cuma tingkat city value-nya itu mungkin ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, atau ada yang OTG, orang tanpa gejala, padahal sudah kena. Jadi sekali lagi bukan lembaganya, Pak Karni. Ya, karena saya khawatir juga kalau hanya gara-gara ada murid yang pernah mondok di pesantren itu, kemudian terlibat dengan teroris, kemudian lembaganya dianggap juga terlibat teroris. Itu kan sama aja kalau ada orang dari instansi mana, pemerintah mana, Depdagri misalnya, atau departemen apa, atau kepolisian,
anggotanya terlibat, kepolisian terpapar, kan bisa begitu. Itulah perlunya kita klarifikasi, kita jelaskan bahwasanya bukan lembaganya tetapi oknum yang pernah lewat, belajar atau mengaji atau apalah istilahnya terindikasi paham radikal terorisme. Baik, saya ingin dengar dari Ketua MUI Bidang Dakwah, Pak Kiai Haji Kholil Nafis. Apa tanggapan Pak Kiai? Ya, kalau awal-awal saya termasuk yang paling keras bahwa menyebut pesantren itu ngawur. Menyebut pesantren itu melukai perasaan kami. Saya ketepatan mengelola pesantren, kemudian banyak para kiai yang juga mengelola pesantren, saya alumni pesantren, menyebut pesantren 198 itu terpapar terorisme tentu menyakiti. Apalagi ini era penerimaan santri baru. Jadi orang bertanya-tanya, kira-kira pesantren mana yang terpapar? Jangan-jangan pesantrennya Kiai Kholil kan gitu orang. Atau pesantrennya tempat dulu mondoknya Kiai Kholil. Nah jadi orang pada marah. Ketepatan ketika kemarin ada pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Balikpapan, itu para kiai berdiskusinya soal itu, ini pesantren yang mana. Tapi mereka punya keyakinan ini pasti bukan di kalangan NU. Lah, kalau tidak kalangan NU ya sebut saja ke publik siapa yang terkena, dan kalau memang terkena ya ditutup. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama, tidak perlu diwacanakan. Kalau memang itu lembaganya. Persoalannya adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Irfan, apakah yang terpapar ini adalah lembaganya sebagai pendidikan terorisme? Kan bahaya. Kalau satu pesantren 100, apalagi yang ribuan, di beberapa pesantren ada yang 10.000 loh. Seperti di Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo, di pesantren Sidogi, di Lirboyo itu puluhan ribu. Kalau itu mendidik untuk terorisme, habis Indonesia ini. Yang santrinya 100 aja atau 10 saja itu udah bahaya. Satu orang aja udah bahaya, apalagi sampai 10. Makanya juga ditambah dengan narasi yang membingungkan. Ini kan nggak sampai 1%, cuma 7%. Itu lebih membingungkan lagi. Berarti dia nggak enteng kalau karena nggak sampai 1%. Satu pun terkena terorisme, itu udah bahaya. Nah, kemudian pilihan diksi tentang terorisme itu menurut saya sudah final dibanding pilihan radikalisme. Radikalisme itu masih multi interpretasi. Ada orang yang menyebutnya bagian dari kala filosofi itu adalah radikal, radik. Tetapi ketika terorisme itu sudah radikalisme, ekstremisme, ngarah pada terorisme. Jadi puncak dari proses radikalisme untuk melakukan penghancuran itu adalah terorisme. Ini yang berkembang wacana di lapangan, di media juga menjadi tidak nyaman. Maka kami minta bongkar apa isinya, teorinya apa yang digunakan, metodenya apa, kriterianya apa. Nah tadi kita menerima Pak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT ke MUI, menjelaskan tentang sebenarnya data lama dari tahun 2022 yang seperti tadi orang yang terpapar terorisme yang bersangkut hukum lalu menyebut saya pernah alumni di sini. Kemudian ada pesantrennya yang dikelola oleh orang yang terpapar terorisme, kemudian pesantrennya pun sudah kembali menjadi pendukung bagaimana memerangi terorisme. Saya bilang kalau begitu jangan disebut semua, yang sudah kembali jangan disebut bagian dari yang terpapar. Karena ketika menyebut 198 orang termasuk Bang Karni adalah ini yang sekarang sedang menjadi gejala yang harus diselesaikan kan begitu. Padahal sebagian pesantren ini sudah diselesaikan. Oleh karena itu tadi ya kita sepakat bahwa lebih baik disudahi saja ke publik. Pak Boy meminta maaf terhadap data-data ini. Kalau saya mengapresiasi Pak Boy yang minta maaf depan publik, jenderal minta maaf di era seperti sekarang mengaku, saya mengapresiasi. Yang tidak saya apresiasi adalah anak buahnya. Termasuk ceroboh di dalam mengklasifikasi ini. Masukan kami adalah karena ini kan tidak bisa hanya kesalahan diksi, minta maaf, oke lah kita maafkan. Tetapi BNPT sebagai lembaga negara yang milik kita semua dan juga dapat anggaran negara, tentunya jangan ceroboh lagi. Pilihan diksinya jangan ceroboh, memberikan data pun jangan ceroboh. Menurut saya perlu Pak Boy itu memberikan tindakan kepada anak buahnya yang memberikan data yang tidak valid. Kenapa? Merugikan kami. Secara moral kami dirugikan, secara image kami dirugikan. Meskipun sekarang sudah bisa terbuka kembali bahwa itu kesalahan data. Tetapi andaikan Pak Boy tidak secara gentle menyatakan minta maaf, itu kan merugikan pada kita. Oleh karena itu juga perlu juga disampaikan tentang definisinya tentang radikal. Itu juga perlu diluruskan. Di antaranya adalah takfiri, mengkafirkan. Jadi sekarang itu kalau orang menyebut kafir pada orang lain dianggap adalah orang yang intoleran.
Kalau di kami ini ada dua ya, kalau di dalam klasifikasi kami. Orang disebut kafir, beda dengan mengkafir-kafirkan. Di dalam ajaran kami ada muslim, ada kafir. Itu nggak bisa dibuang. Setoleran apapun, pondok itu pasti ngajarin muslim dan kafir. Pasti itu. Tapi tidak mengajarkan mengkafir-kafirkan. Mengkafir-kafir itu artinya menjelekkan orang yang beda agamanya, kemudian memusuhi orang yang kafir. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau mengatakan takfiri, mengkafirkan dengan cara mereka juga mengancam ekstrim kepada mereka. Jangan berhenti sampai mengkafirkan. Kalau mengkafirkan saja di dalam proses dalam keagamaan itu nanti menjadi radikal semua. Seluruh Indonesia ini radikal semua nanti orang-orang yang beragama Islam itu. Itu di antara definisinya. Dan termasuk sama dengan, wah dia nggak mau hormat bendera umpamanya. Ini kan ukurannya Pancasila. Dan itu biasanya dengan simbol hormat bendera. Orang-orang tua kita dulu itu yang konservatif ada yang nggak mau hormat bendera. Tapi apakah radikal ekstremis? Tidak. Karena ada yang salah paham bahwa dengan hormat bendera itu dia seakan-akan nyembah selain Allah. Ini orang konservatif yang salah paham dengan hormat itu kayak sujud. Sama ada sebagian orang nggak mau membungkuk kan? Kenapa? Karena sama sujud. Kalau sama dengan sujud itu sama dengan kita menyembah pada selain Allah. Ini dia mengharamkan. Tapi urusan pemerintah Indonesia apakah dia anti atau tidak belum tentu. Oleh karena itu orang yang nggak mau menghormat bendera, menganggap Indonesia tauhid itu baru radikalisme ekstremis. Kalau tidak menganggap tauhid tapi hanya paham keagamaannya yang salah, di situ peran kita meluruskan mereka bahwa hormat bendera itu tanda mencintai bagian dari hubbul waton minal iman. Ketika mereka sudah, oh ternyata bukan karena menyembah. Bukan, dia balik akan, ayo kalau gitu ngormat karena kita cinta tanah air. Nah proses yang seperti ini kadang-kadang banyak di lapangan itu digeneralisir. Orang nggak hormat bendera radikal. Bahkan dianggap tidak nyanyi bareng Indonesia Raya dianggap radikal. Atau tidak hafal lagu Indonesia Raya banyak radikal. Nanti banyak orang Madura yang radikal. Orang Madura banyak nggak bisa nggak nyanyi Indonesia Raya. Kenapa? Mulai kecil nggak diajarin. Gitu loh. Banyak yang nggak hafal di situ, bisa dibuka orang tua itu. Ya, makanya kalau nanti lagu Indonesia nggak hafal, itu dianggap radikal. Jadi yang nggak hafal karena tidak menerima dan memusuhi pemerintah, itu baru ekstremis. Tapi kalau nggak hafal karena memang nggak belajar, pendidikannya di pedalaman, dulu hanya belajar agama, tidak belajar nasionalisme, tapi tidak menentang negara, ya nggak ada masalah. Oleh karena itu klasifikasi yang seperti ini, saya minta ke BNPT itu untuk bertanyalah. Jangan sampai ada indikasi ketika diperiksa apa? Anda mengkafirkan orang. Jadi setiap orang mengkafirkan bagian sama dengan mereka. Padahal konteks dia mengkafirkan memusuhi negara. Ada orang menyebut orang lain kafir tapi tidak memusuhi orang lain dan tidak memusuhi negara. Sekedar ajaran bedanya Islam dan non-muslim. Baik, itu tentang pernyataan Kepala BNPT. Sekarang pernyataan dari Mabes Polri bahwa akan memetakan masjid-masjid dalam hubungan radikal nih, bukan teroris. Saya berharap minta maaf juga tuh Bang Karni. Kenapa? Karena apa? Apanya masjid yang mau dipetakan Bang Karni? Masjid itu benda mati Bang Karni. Masjid itu nggak ada yang radikal kecuali dia menggunakan filosofi. Kenapa nggak langsung? Yang kita petakan adalah penceramah-penceramah di masjid. Karena masjid itu ada pengelolanya namanya takmir masjid. Takmir itu diganti setiap periodik. Banyak di BUMN itu yang diindikasikan adalah radikalisme, di sana ada ganti takmirnya, diganti narasumbernya. Udah jadi baik. Kami lakukan dari MUI dengan cara apa? Standarisasi dai. Dai-nya kita luruskan paham keagamaan Islam wasati. Kemudian kita ajari mereka tentang hubungan agama dan kebangsaan. NKRI itu yang sangat dekat dengan negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW dengan piagam Madinahnya itu katanya Profesor Dr. Thohir Azhari, guru besar hukum itu dalam disertasinya McGill University, paling dekat dengan negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Bahkan di Pancasila, Persatuan Indonesia, di sana ada ummatun wahidatun min dunin nas. Persatuan seluruh anak bangsa. Itu paling mirip. Gitu juga disertasinya Profesor Ahmad Sukarja, ya guru besar UIN, menyebut paling dekat. Nah, kita ajari mereka bagaimana negara pilihan NKRI itu adalah sangat-sangat Islami. Kalau ada korupsi, ya di oknum kayak orang muslim maksiat. Kan ada juga orang muslim berzina, orang muslim juga mencuri, orang muslim juga korupsi. Apakah muslimnya Islam yang akan kita salahkan? Dia oknum. Sama dengan tadi pernah nyantir sudah jadi teroris. Masa pesantrennya yang dibakar? Nanti ada polisi kena teroris. Jadi polisi dihabisin. Ini habis semua nanti kalau model stigma begitu Bang Karni. Oleh karena itu
Kalau masjidnya yang dipakai nanti ini masjid ini hijau, masjid ini radikal, habis semua nanti tidak akan pernah ada masjid, digulung semua. Karena nanti penceramahnya pindah-pindah Bang Karni. Masjid ini ceramah, besoknya di sini, besoknya di sini. Ini kan jadi akhirnya apa? Semua masjid radikal Bang Karni karena ngundang. Makanya dideteksi itu adalah penceramahnya. Penceramah ini nggak boleh masuk. Banyak yang saya bilang, Pak Yai mau undang ini gimana? Jangan bilang gitu. Itu nanti cuma mecah belah umat. Banyak yang saya larang. Makanya kami standarisasi, ada komitmen tentang bagaimana dakwah yang wasati. Ketika dia melanggar, kita cabut dan kita umumkan, jangan ngundang ustadz itu. Kita akan kasih sanksi sosial. Kenapa? Karena Indonesia nggak bisa melarang, Bang Karni. Beda dengan negara tetangga kita. Yang itu dibiayai oleh negara, disertifikasi oleh negara. Jadi negara bisa langsung mencabut kayak ASN di sini. Lah ustadz-ustadz di sini kan bikin masjid sendiri, Bang Karni. Bangun sendiri, ngisi sendiri. Ngapain pemerintah ikut-ikut di dalamnya? Kecuali masjid-masjid negara, Istiqlal, Islamic Center boleh. Atau masjid kantor. Mungkin masjid perumahan pun masih gotong royong. Lah kalau masjid sekolah, ngasih masyarakat gimana bisa memetakan itu? Maka yang bisa dipetakan bukan masjidnya. Yang saya pahami kalau kita husnudon kepada Polri, yang dipetakan adalah orang-orang yang ngisi di masjid dan takmir masjid yang seneng ngundang orang-orang yang bikin menyalahgunakan masjid. Itu lebih tepat daripada masjidnya karena siapapun akan marah Bang Karni kalau tempat ibadahnya itu dianggap tercemar. Kita paham bahwa ada masjid yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Saya paham itu, ada itu. Enggak, kita tidak memungkiri. Tapi ketika itu statement negara, keamanan nyebut pemetaan masjid, itu pasti umat Islam tersinggung Bang Karni. Ini lebih daripada soal undang-undang, tapi persoalan akhlak, bagaimana kesantunan di dalam berkomunikasi, berbangsa dan bernegara. Baik, ya. Pemirsa, dengan senjata kita bisa membunuh teroris. Dengan edukasi lah kita baru bisa membunuh terorisme. Malala Yousafzai, aktivis perempuan di Pakistan. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dalam hidup ada 3 hal yang sulit Anda perbaiki. Pertama, ucapannya sudah terlanjur keluar dari mulut Anda. Kedua, waktu yang sudah hilang. Yang ketiga, maaf saya lupa. Tapi yang bicara Pravin Urbongs, penulis India. Sekarang saya persilakan Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Terima kasih Bang Karni dan terima kasih para narasumber yang lain. Saya kebetulan pernah nyantri juga di pesantren. Ya meskipun sebentar lah, cuma numpang tidur kurang lebih 3 tahun. Terus saya juga lahir dan besar di keluarga yang dikelilingi oleh pesantren juga. Saya terus terang begini menyikapi lansiran BNPT ini bukan rilis sebenarnya, memang ini disampaikan oleh Pak Boy Rafli ketika RDP di DPR. Saya sih tidak heboh-heboh amat sebenarnya menyikapi ini. Saya menganggap bahwa ini adalah berusaha mendevelop public awareness dan butuh kejujuran kita memang. Karena begini Bang Karni, setiap ideologi mengalir itu memang selalu mencari celah untuk melakukan indoktrinasi. Ini jelas terjadi di banyak negara.
tidak terkecuali juga pesantren. Kalau kita tidak membungkus dalam karung yang sama semua pesantren, saya sepakat. Tapi memang ada oknum yang kemudian berusaha menginfiltrasi pesantren, dan kemudian pesantren dijadikan sanctuary atau dijadikan sebagai milestone dari upaya mengalirkan ideologi-ideologi radikal maupun teror itu. Ini banyak terjadi. Bahkan sekarang pemerintah Pakistan sendiri itu agak kesulitan untuk melakukan upaya kontraradikal di pesantren karena sudah terlalu masif dan mengakar gerakan-gerakan radikal yang disuntikkan ke dalam kurikulum-kurikulum mereka. Kita juga punya pengalaman yang sangat pahit kalau kita melihat soal pesantren ini. Kita juga tahu bahwa ada salah satu pesantren di Ngeruki misalnya yang banyak sekali melahirkan alumni-alumni yang terkait dengan aksi-aksi teror maupun yang terlibat dalam jaringan-jaringan aksi teror. Bahkan Al-Islam, salah satu pesantren di Lamongan di Tenggulun itu melahirkan Amrozi, melahirkan Ali Imron, meskipun kemudian sekarang sudah deradicalized. Ada juga beberapa pelaku-pelaku teror dalam bom selama tahun 2000 sampai 2009. Ini hampir semuanya adalah alumni Afghanistan dan juga jebolan pesantren. Kita tidak bisa menutup mata dalam persoalan itu. Persoalannya kemudian, apakah pemerintah menutup pesantren itu? Tidak. Ini yang saya apresiasi dari negara ini. Meskipun dia melahirkan banyak tokoh-tokoh kontroversial, melahirkan radikalisme, mengalirkan terorisme, yang dicokok itu tetap oknumnya. Yang ditangkap itu tetap oknumnya. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Di negara lain, masjid Sunni dibom oleh Syiah. Masjid Syiah dibom oleh Sunni. Pesantren yang dianggap tidak sealiran dengan mereka dan dianggap mengalirkan ajaran-ajaran radikal, bukan hanya bangunannya dirobohkan, isinya pun ditembak semua. Tapi Indonesia tidak seperti itu. Inilah hebatnya Pancasila menurut saya. Nah, ini pernah dikatakan oleh Umar Patek ketika saya temu di penjara Porong. Dia mengatakan, tahu nggak yang menyadarkan saya itu apa? Simpel sekali. Saya melihat betapa hebatnya negara ini. Kita tahu Al-Mu'min Ngeruki itu melahirkan Abu Bakar Basir. Kita tahu Al-Islam itu melahirkan Amrozi, Imam Samudra, dan sebagainya. Tapi ternyata negara ini tidak menutup pesantren-pesantren itu atas nama keluhuran menghargai pendidikan. Ini kemudian yang menjadi jurisprudensi kita hari ini, bahwa kita tidak boleh menutup mata. Bang Karni, saya baru datang dari Garut. Berusaha mencari tahu tentang NII hari ini yang belakangan ini, dan saya kebetulan juga menemukan tiga orang yang ditangkap karena mereka mengkampanyekan NII secara terbuka. Dan memang melibatkan beberapa pesantren sebagai epicentrum gerakan mereka secara diam-diam. Hal-hal seperti inilah yang kita tidak boleh menutup mata. Kalau kemudian persoalan majas, persoalan pemilihan kata-kata, BNPT mengatakan ini terafiliasi dengan teror, saya memang tidak setuju. Tidak boleh kita mengatakan terafiliasi apabila tidak ada indikasi yang jelas. Kalau terpapar, iya. Secara oknum, iya. Kita tidak bisa menutup mata oleh fakta-fakta yang ada itu. Persoalannya kemudian adalah juga kepada masjid itu. Masjid ini saya sepakat dengan Pak Kiai Khalil Nafis, bahwa kita tidak boleh seolah-olah masjid ini in general gitu. Kalau oknum-oknumnya, DKM-DKM-nya, takmir-takmirnya terlibat, kemudian menghadirkan pendakwah-pendakwah yang kontroversial, yang lebih mengajarkan kebencian, caci maki, memusuhi orang lain, mengobarkan kekerasan dan sebagainya, pasti ada. Pasti ada. Ini bukan hanya di Indonesia kok. Di negara-negara dengan mayoritas muslim itu banyak terjadi. Oleh karena itu adalah kita hanya menyikapi bahwa ini adalah membangun kesadaran kita. Saya sendiri punya pesantren. Saya sendiri jebolan pesantren. Tidak menutup kemungkinan pesantren saya juga akan terpapar oleh ini dan akhirnya akan melahirkan produk-produk itu. Terorisme berbasis agama itu adalah penunggangan-penunggangan yang berusaha melakukan tafsir-tafsir yang keliru terhadap agama. Otomatis gerakan-gerakan doktrin ideologi radikalisme yang berbasis ekstremisme dan terorisme ini memang selalu berusaha dialirkan terhadap dua hal. Satu, menyasar kalangan anak muda karena anak muda dianggap sebagai investasi masa depan ideologi mereka. Yang kedua adalah rekrutmen,
Rekrutmen itu banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Dan kalau kita berbicara soal rekrutmen, bukan hanya pesantren, bahkan penjara, bahkan media sosial, TNI Polri sekalipun bahkan banyak yang terpapar. Artinya ini antah berantah. Sasaran dari kelompok radikal ini menurut saya tidak terlalu well defined terhadap pesantren. Itu saya kira Bang Karni. Ya, mungkin ada tanggapan Anda terhadap Pak Kiai tadi. Saya terus terang begini, saya agak banyak sedikit yang kurang sepaham dengan Pak Kiai Khalil Nafis dalam hal ini, misalnya soal hormat bendera. Kalau soal ketidaktahuan bahwa ini hormat bendera ini diartikan sama dengan sujud, menyanyikan Indonesia Raya dengan tidak hafal, ini kita tidak bicarakan. Ini kan persoalan yang memang persoalan edukasi yang kurang. Yang kita permasalahkan adalah ketika orang tidak mau hormat bendera, ketika orang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya karena faktor dorongan ideologis. Ini yang menjadi masalah. Kita tahu agama ini bukan ideologi, tapi tafsir-tafsirnya itu banyak terpengaruh oleh ideologi. Tafsir-tafsir agama ini tidak berdiri di ruang hampa. Banyak dipengaruhi. Bahkan mufasir-mufasir juga terpengaruh oleh political circumstances, terpengaruh oleh social circumstances. Kalau mufassir itu memberikan tafsir-tafsir dalam keadaan perang, otomatis dia terpengaruh dengan keadaan itu. Oleh karena itu, ideologi-ideologi yang mengatasnamakan agama, yang mengarahkan orang untuk lebih mengidentikan agama dengan kekerasan, dengan teror, kebencian, caci maki dan sebagainya. Ini memang harus kita hindari dan kita tidak bisa menutup mata kok. Pendakwah-pendakwah di masjid, pengajaran-pengajaran di pesantren itu banyak dilakukan. Saya kira begitu, Bang Karni. Baik. Sekarang saya... Baik. Sebenarnya itu tidak beda dengan saya. Sama dengan saya sebenarnya. Artinya gini, di antara yang disampaikan oleh Prof. Irfan dari BNPT itu mendefinisikan orang-orang yang terpapar terorisme, bukan radikalisme. Terorisme adalah di antaranya orang yang enggak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau general seperti itu, maka akan menjadi definisi yang salah. Karena ada orang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu karena tadi ideologis, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau tidak hafal karena memang tidak pernah mendapat pelajaran lagu Indonesia Raya, kan nggak ada masalah. Begitu juga orang hormat bendera. Yang dipermasalahkan adalah ketika orang tidak hormat bendera, secara ideologi tidak menerima NKRI. Tapi orang tidak hormat bendera karena ada keyakinan keagamaan, itu disamakan dengan sujud, bukan karena menolak NKRI. Kan ini perlu diedukasi, tidak masuk pada terorisme. Itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya nggak ada beda dengan saya kalau hal itu. Oke, terima kasih. Baik, Kiai. Sekarang Pak Abdul Qoir, pakar hukum pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para narasumber semuanya. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa terkait dengan terorisme, itu kan pasti dia terhubung dengan perkembangan lingkungan strategis, global, regional, nasional. Tapi dalam tindak pidana terorisme yang terkait dengan ideologi harus pula kita pahami. Dalam ideologi transnasional, menurut saya, bahwa ada ideologi transnasional yang berwarna dan yang tidak berwarna. Kalau ideologi nasional yang tidak berwarna, suatu ideologi berdasarkan pemahaman seseorang, tokoh untuk dikembangkan. Itu seperti liberalisme, komunisme. Tapi ada ideologi transnasional yang berwarna. Apa maksudnya berwarna? Dipengaruhi oleh suatu ajaran yang menyimpang atau sesat menyesatkan. Ini banyak yang perlu di sinilah berlaku sinergitas stakeholder dengan para alim ulama, dengan MUI, dengan ormas-ormas Islam. Nah, terkait dengan data-data yang disampaikan oleh BNPT, saya paham ini dimaksudkan sebagai bagian dari pencegahan, penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Di situ ada fungsi early warning. Standarnya kan itu, deteksi dini. Nah, tapi itu sifatnya internal, Bang Karni. Kalau sifatnya internal, boleh saja, bisa saja didapatkan dari hasil data, informasi, intelijen. Tapi data, informasi, intelijen itu kan bukan merupakan alat bukti yang akan disampaikan di persidangan. Karena ini terikat dengan ketentuan alat pembuktian. Nah, kemudian kalau hasil penyelidikan,
penyidikan itu juga belum kuat di mata hukum material. Karena itu harus dibuktikan dan pembuktiannya disampaikan di pengadilan secara berimbang, putusannya pun harus inkrafan guzdezak, memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Nah, ketika ada istilah terafiliasi, maka ini pasti ada hubungan antara kelompok atau orang dengan organisasi terorisme. Itu disebutkan di pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Itu disebutkan jelas itu, frasanya itu. Berhubungan dengan organisasi terorisme. Ditambahkan kalimatnya, dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, tulisan, tampilan, dengan tujuan menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan tindak pidana terorisme. Berarti ada ujaran penghasutan. Nah, kalau kita bicara penghasutan, ini juga ada istilah ini di pasal 160 KUHP. Hampir sama penjelasannya, dan ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang ujaran penghasutan. Lebih spesifik lagi, dalam pasal 14 disebutkan pula ujaran penghasutan itu dalam penjelasannya, menggerakkan orang atau kelompok orang melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf A, huruf B, dan 13A itu sendiri. Nah, permasalahannya urgensitas yang disampaikan itu terkait dengan signifikansi terhadap orang atau kelompok orang yang terafiliasi dengan organisasi teroris dalam hal apa? Karena ini akan berkembang. Misalkan di pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu disebut pertama itu ada pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat itu dolus premeditatus. Ada perjumpaan kehendak antara orang yang menghasut dengan orang yang dihasut, antara orang yang digerakkan dengan orang yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk mengetahui menghendaki akibat dan perbuatan itu. Well and wittingnya ada. Kemudian ada persiapan, ada fogging percobaan, ada manipulating pembantuan. Pembantuan dalam apa? Kembali ke pasal 13. Meminjamkan, memberikan uang, barang, harta kekayaan, atau menyembunyikan pelaku terorisme, atau menyembunyikan informasi. Ini harus jelas, harus telah ada putusannya sehingga pihak terafiliasi itu kuat. Dan ini disampaikan tidak pada tempatnya menurut saya, BNPT itu. Kalau disampaikan seharusnya jelas kondisinya, Bang Karni. Itu kan ada rumusnya, subjek, objek, metode. Kalau di Lemhanas itu SOM itu. Ada kebijakan, strategi, upaya. Siapa melakukan apa dengan cara bagaimana? Kapan dia melakukan menggerakkan orang? Kapan dia menghasut untuk dalam hal apa? Siapa yang dihasut, siapa yang digerakkan? Untuk perbuatan apa? Apakah kekerasan atau ancaman kekerasan? Dalam hal apa tindak pidana terorisme itu? Misalkan kalau memang ada korban jiwa atau harta benda yang sebelumnya ada suatu kondisi teror, suasana takut yang meluas. Kapan itu terjadi? Timbulnya korban jiwa itu kapan? Kerugian harta itu kapan? Apalagi berbicara adanya kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas internasional. Kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Ini menyangkut dolus premeditatus yang diwujudkan dalam tindakan. Kemudian menyangkut lokus dan tempus, waktu dan tempat. Sehingga jelas rumusannya. Ketika kita tabulasikan itu, itulah yang dimaksud pemetaan. Tetapi kan ini tidak mungkin disampaikan ke ruang publik. Tidak mungkin masyarakat di bawah itu mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Kecuali hanya terbatas orang-orang fakultas hukum. Oleh karena itu penyampaian secara elegan, secara jujur, secara akurat, valid itu menjadi kewajiban. Oleh karena itu seharusnya menurut saya
Ketika seseorang atau pihak yang terafiliasi diputuskan dengan putusan pengadilan, putusan itu sudah inkrah van guzezak, maka barulah itu dibuat tabulasinya itu. Kemudian disampaikan ke stakeholder dan pihak-pihak terkait, ormas-ormas Islam, MUI, termasuk MUI daerah, begitupun ormas-ormas keagamaan di luar Islam, agar kita dapat mengetahui secara objektif berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh tetap. Kalau hanya sebatas asumsi, kalau hanya laporan intelijen, kalau hanya penyelidikan, hasil penyidikan, bagi saya itu belum kuat. Kenapa saya katakan demikian? Betapa banyak perkara tindak pidana terorisme, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, menurut kajian kami, itu tidak mampu menerapkan keterhubungan afiliasi. Tidak mampu merumuskan adanya kesengajaan kesalahan. Tidak mampu merumuskan adanya kausalitas hubungan sebab akibat. Ketika kita bicara ujaran penghasutan, apa yang dimaksudkan si penghasut harus sama yang dilakukan oleh terhasut. Di situ ada kausalitas sebab akibat. Dan memang yang dikehendaki oleh penghasut adalah sama yang dilakukan oleh terhasut. Belum lagi kalau bicara pemufakatan jahat, di situ ada dua kesengajaan yang harus sama. Di situ berarti harus ada saksi yang mengetahui dolus prioritatus pemufakatan jahat itu. Belum lagi persiapan, percobaan, pembantuan. Ini demikian panjang. Ketika kita melalui rangka proses pembuktian di pengadilan. Satu hal lagi yang sangat menyedihkan saya. Seperti dalam contoh kasus Haji Munarman. Dakwaannya itu menyebutkan pasal 14 versi Undang-Undang nomor 15 2003. Padahal kasus yang didakwaan itu di atas tahun itu. Ancaman hukumnya itu hukuman mati. Kalau kita kembalikan ke pasal yang sama, undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang 5 tahun 2018. Tidak ada hukuman mati. Nah, jaksa menggunakan dua undang-undang itu. Padahal kalau kita taat azas tahu hukum, pasal 1 ayat 2 KUHP, ketika terjadi perubahan undang-undang, setelah perbuatan dilakukan, maka wajib diambil pasal yang meringankan. Apa yang meringankan di sini? Tentu meringankan ancaman hukumannya. Bukan hanya itu saja. Yang meringankan pemenuhan unsur delik yang termasuk dalam situ. Nah, ini timbul kegaduhan. Saya menentang. Saya katakan ini tidak sesuai dengan dogmatika ilmu hukum. Munarman didakwa baiat 2014, 2015. Nah, Undang-Undang nomor 15 2003 ini sudah diganti Undang-Undang 5 2015. Masa iya Undang-Undang nomor 5 2015 berlaku surut, non retroaktif, kita kan dilarang retroaktif. Nah, hal-hal yang seperti ini semakin membingungkan kita. Apalagi yang disampaikan oleh BNPT itu telah menimbulkan kegaduhan. Jelas ini kegaduhan di media maya. Hal yang sama berlaku seperti Habib Rizik. Menyatakan sehat padahal tidak sehat juga menimbulkan kegaduhan di media. Sehingga dikenakan Habib Rizik pasal 14 berita bohong Undang-Undang nomor 196 tentang peraturan hukum pidana. Nah, ini bagaimana kalian melakukan ini BNPT menimbulkan kegaduhan terkait dengan berita bohong. Nah, kalau sudah meminta maaf, MUI didatangi, ya bagi saya ya itu sah-sah saja. Tapi hal-hal seperti ini menjadi presiden buruk. Saya mengharapkan equality before the law itu ada. Yang disampaikan Khalil Nafis itu benar. Agar kita benar-benar hati-hati menyampaikan data. Apalagi data ini terkait dengan proses suatu pembuktian yang demikian ketat di pengadilan. Demikian perkara ini. Baik. Cukup dalam kuliahnya. Hukum pidana. Pemirsa, tadi ucapannya Pravin Urbungs yang ada yang lupa. Saya tadi sebut yang pertama ucapan yang sudah terlanjur keluar. 3 hal yang sulit diperbaiki kembali. Yang kedua tadi waktu yang hilang. Yang ketiga yang saya lupa tadi adalah momentum yang sudah lewat. Pemirsa, hukum itu seharusnya tidak hanya melindungi orang yang bisa dipercaya,
tetapi juga harusnya melindungi orang-orang yang dicurigai. Hugo Blacks, politisi Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen kita yang terakhir. Sekarang giliran Wakil Khatib Suriah PWNU DKI, Taufik Damas. Baik, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang merupakan senior-senior jauh di atas saya. Pertama, saya juga terus terang merasa agak terkejut ketika membaca di media massa soal apa yang diungkapkan oleh BNPT yang ketika itu diungkapkan di RDP di DPR. Ketua BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan ini, kemudian rame di media. Saya melihat, kemudian saya sempat diskusi dengan beberapa kawan yang konsen memang juga di bidang penelitian soal ini. Jadi memang ada beberapa catatan, terutama menyangkut diksi pesantren. Ini di beberapa grup WA itu sebagian orang memang kemudian secara emosional, wah ada yang mengungkapkan memang pesantren itu sumber terorisme dan lain sebagainya. Nah, saya sempat kemudian berpikir, ini jangan-jangan kemudian malah diseret-seret ke arus politik gitu loh. Karena di Indonesia ini apapun sekarang ini selalu diseret-seret ke arus politik. Maka dalam kondisi seperti itu sebetulnya pejabat negara itu harus lebih hati-hati memilih diksi, memilih narasi, apalagi menyangkut pondok pesantren. Apalagi setelah saya baca juga ternyata dari 198 yang disebut sebagai pesantren itu ada yang sebetulnya bukan pesantren, karena kalau menurut Undang-Undang Pesantren tahun 2019 itu kalau kita menyebutnya ada arkanul pesantren, rukun pesantren, yaitu ada tempat, ada asrama, ada santri, ada kiai, ada kitab kuning di situ. Nah, ternyata yang disebut di sini ada sebagian yang hanya masjid. Contoh Masjid At-Taqwa di Tamini Square itu hanya masjid di atas rooftop aja. Memang ada kajian keagamaan dan itu tidak layak sama sekali disebut sebagai pesantren. Bahkan ada rumah sobah di pesantren di daerah Pejaten. Itu ya jelas bukan pesantren gitu loh. Tapi walau bagaimana, terutama saya sangat menghargai sikap Ketua BNPT yang ternyata kemudian sudah menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan. Karena memang bagi orang pesantren ini agak sedikit dianggap terlalu sembrono. Karena di Indonesia ini pesantren jumlahnya itu hampir 27.000. Nah, kalau ada yang terafiliasi dengan jaringan terorisme itu sebaiknya dijelaskan saja, ada indikasinya dan kemudian para oknum itu sudah terlibat dalam tindakan terorisme di mana, kapan, dan korbannya siapa, itu kan harus dijelaskan sebetulnya. Nah, kalau tidak dijelaskan seperti itu, maka saya menyebut data yang disebutkan atau sudah menyebar melalui media massa ini kayak makanan belum dimasak tapi sudah dimakan orang begitu loh, sehingga menimbulkan kegaduhan. Jadi ini satu hal yang sangat kemudian menjadi catatan tersendiri, terutama buat BNPT, sesuatu yang sebetulnya belum terlalu matang untuk tidak mudah kemudian walaupun mungkin tidak sengaja terumbar ke ruang publik. Kalau untuk urusan internal itu mungkin oke lah.
Tapi bagaimanapun saya juga melihat ada sisi positifnya. Jadi sisi positifnya itu kita harus mengakui bahwa jaringan terorisme dengan ideologi teroristiknya itu memang selalu menyasar ke tempat-tempat di mana tempat orang berkumpul banyak, terutama lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di pesantren ya tentu ada pesantren yang terafiliasi ke situ, cuman seperti yang pesantren ngeruki dan lain sebagainya. Tapi hebatnya seperti diungkap tadi tidak ditutup gitu loh oleh pemerintah Indonesia. Itu hebatnya juga di Indonesia ini, artinya demokrasi di Indonesia, kebebasan itu masih berjalan dengan baik. Nah, ini yang kemudian secara positif juga justru saya benar itu kalau ada orang tua yang kemudian ingin memasukkan anaknya ke sebuah pesantren harus tanya dulu gitu loh. Ini pesantren kira-kira bagaimana ini pendidikannya gitu loh. Karena jangan sampai mengandung ajaran takfiri sebagai ideologi, bukan takfiri sebagai teologi internal di dalam Islam. Kalau takfir atau menyebut kafir sebagai teologi internal di dalam Islam itu pasti ada. Tapi kalau takfiri itu menyangkut orang mudah mengkafirkan orang bahkan yang seagama hanya karena perbedaan pemikiran. Yang ini sebetulnya bukan hal baru dalam sejarah, itu sudah pernah terjadi. Yang pernah memakan korban seorang khalifah keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang hanya karena mau bermusyawarah dengan kelompok Muawiyah oleh kelompok Khawarij, Ali bin Abi Thalib dikafirkan, kemudian darahnya dianggap halal dan faktanya kemudian beliau juga dibunuh oleh orang Islam sendiri ketika itu. Nah, doktrin takfiri inilah yang sebetulnya bisa dijadikan indikasi sebuah lembaga pendidikan itu sudah terpapar dengan tindakan teror, dengan ideologi terorisme itu. Jadi sisi positifnya saya melihat bahwa kita semua harus sama-sama memiliki kesadaran bagaimanapun, terutama saya ini termasuk orang yang selalu konsen di bidang pendidikan. Memberikan penjelasan tentang ajaran agama Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin, dan dengan berbagai argumentasi saya bisa menjelaskan bagaimana kelirunya pandangan-pandangan teroristik yang membajak ajaran agama, termasuk ya pandangan-pandangan yang radikalistik itu. Soal apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis, saya setuju, memang sebagian masyarakat kita masih ada yang konservatif. Contoh tidak mau hormat bendera karena khawatir, wah kalau hormat bendera nanti kita dianggap seperti sujud, musyrik. Nah, itu ada memang yang seperti itu, tapi itu tidak ideologis yang seperti itu. Biasanya hanya faktor pendidikan yang kalau anak sekarang bilang itu kurang gaul saja. Itu banyak yang seperti itu. Ada, tapi itu bukan faktor ideologis. Nah, yang disebut dengan kelompok radikal teroristik itu kalau sudah mengharamkan hormat bendera sementara kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia dan itu sebagai ideologi didoktrinkan. Nah, ini yang menjadi indikasi terorisme. Sementara kalau hanya karena pandangan-pandangan konservatif, saya pikir itu juga memang tidak mudah disebut sebagai bagian dari terorisme. Begitu Bang Karni. Baik, terima kasih Pak Taufik Damas. Sekarang giliran tim pembela ulama dan aktivis Egy Sujana. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbicara kenegaraan atau konsep negara, yang sering dilupakan unsurnya. 1, rakyat. 2, pemerintah. 3, wilayah. 4, hukum atau bisa 3 hukum 4 wilayah. Bicara konsep negara, langsung bicaranya lebih kepada pemerintah. Sepertinya rakyat tidak dianggap dalam bagian negara. Dalam diskusi yang ini saya perhatikan, yang disoroti pemahamannya rakyat. Pesantren itu kan kegiatan rakyat. Masjid juga, memeta masjid itu kegiatan rakyat. Dikaitkan dengan istilah terorisme. 11 tahun lalu saya bikin buku
terorisme negara. Jadi yang melakukan terorisme itu negara. Waktu itu saya belum mampu membedakan negara dalam 4 elemen. Tapi perkembangan ilmu, saya bisa membedakan dengan unsur-unsur yang jelas. Nah, kenapa kita tidak melihat pemerintah yang teroris? Kenapa pesantren terus? Kenapa rakyat yang menjadi objek selalu menjadi hal-hal yang sifatnya menyudutkan sebagai teroris? Karena bicara konsep ini lebih dekat kepada apa yang terjadi secara faktual maupun normatif dalam perspektif Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39 ada 7 item tentang terorisme itu. Ya, berbuat sewenang-wenang, menindas, memecah belah rakyatnya, kemudian membunuh, diskriminatif, membuat kerusakan. Ya. Itu hal-hal yang sifatnya dilakukan oleh seluruh teroris apapun. Terakhirnya sombong, arogan. Fir'aun dan bala tentaranya sombong. Nah, itu saya tidak ngarang, ya. Saya tidak provokasi, tapi saya melihat Quran dan melihat fakta. Kenapa dibebankannya ke rakyat terus? Kenapa pemerintah tidak? Kan dia bagian dari negara. Adinda saya ini Profesor Irfan Idris, khusus divisi deradikalisasi. Pertanyaan serius saya, apa yang mau deradikalnya? Justru kita ini dalam bertauhid harus radikal. Asal kata dari radix, akar. Kalau akarnya nggak kuat, bagaimana berakidah yang kuat? Lalu mau apa yang deradikalisasinya itu di bagian mana? Oleh karena itulah, pikiran saya, bagaimana kita ini rakyat yang banyak ini, yang punya jargonnya kedaulatan rakyat. Boleh saya bantah, Bang? Belum dong. Kan tadi waktu ngomong Anda saya diam. Enggak, belum datang, Abang. Sudah dengar situ? Jadi karena itu dalam perspektif ini kita kedepankan intelektual ya. Kalau saya berbeda dengan pikiran-pikiran kalian tadi yang semuanya normatif itu, ya jangan disalahin saya dong. Ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi oleh karena itu, tidak mengurangi hormat dengan siapapun, terutama pemerintah kita ini. Buatlah program justru bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pokok presiden dari 4 yang ada. Bukan malah rakyat ditakut-takuti, rakyat dipojokkan seperti ini, dan lain sebagainya. Dan diskusi kita tidak menyambung kepada kebutuhan rakyat. Rakyat itu PCR sekarang, divaksin, dipaksa, Menteri Kesehatan nggak berani buka data. Mestinya itu yang kita bicarakan. Karena itulah kita bisa berdiskusi ya dengan kecerdasan kita masing-masing dalam pengertian kekeliruan saya apa kalau saya memahami Al-Quran begitu, lihat faktanya begini, dan kita keliru dalam memeta, kok masjid dipeta gitu loh. Masjid kan kata benda, bagaimana masjid mau radikal? Kalaupun ada radikal, orangnya, masjidnya emang enggak lah. Gimana rugi ke masjid radikal itu? Nah oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya untuk kita membangun bangsa kita ini, lagu Indonesia Raya juga memulai dengan bangunlah jiwanya. Ya, mari kita bangun jiwanya dulu, jangan langsung badannya, gitu loh. Saya pengen jadi negarawan seperti Adinda Islah ini bilang dalam diskusi. Iya, insya Allah, inilah negarawan. Jangan negara itu konteksnya pemerintah suci, rakyat selalu salah. Padahal yang bikin banyak masalah pemerintah. Saya kira begitu. Assalamualaikum. Saya persilakan Islah. Jadi supaya berimbang, Bang, ini menurut saya seolah-olah, ya ini mohon maaf kalau menurut saya, di Islam itu kita mengenal sudah tadi ada Khawarij.
Khawarij itu adalah tipologinya. Dia selalu melawan pemerintahan yang sah. Di dalam konsep bernegara menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dia mengatakan bahwa konsepnya adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Asobiyah itu adalah kesepakatan bernegara antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat. Ada two-way traffic di situ. Artinya, jangan kemudian karena pemerintah menyalahkan rakyat, lalu kemudian rakyat menyalahkan pemerintah, apa boleh? Tidak. Artinya jangan di sini bukan persoalan antagonis dan protagonis antara pemimpin dengan rakyat, pemerintah dengan rakyat. Bukan. Ini adalah two-way traffic seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Artinya begini, negara ini akan menjadi utuh tidak tercerai-berai apabila pemimpin yang sah ini dihormati oleh rakyat, pemimpin yang sah menghormati rakyat. Inilah konsep itu. Kesepakatan-kesepakatan bernegara menurut Ibnu Khaldun itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Dan mengapa? Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Kita jangan kemudian menganggap vaksin karena kita ketidakterbukaan data dan sebagainya. Kita ini dalam kerangka positif. Otomatis tentu saja pemerintah itu tidak ingin menyengsarakan rakyat. Karena kalau tidak, negara ini akan runtuh. Saya kira pemerintahan di mana saja. Bahkan Kim Jong-un sekalipun yang menurut kita sangat antagonis itu, pasti juga memikirkan rakyatnya dengan metodologinya sendiri. Rakyatnya menikmati tentu saja dengan ketakutan, dengan intimidasi hukum dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan asobiyah itu. Jangan kira di zaman Arab dulu tidak ada totalitarian, tidak ada otoritarian. Banyak khalifah-khalifah yang memimpin pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani itu tidak semuanya bijak. Membunuh rakyatnya banyak, membunuh ulamanya banyak. Ini adalah konsep bernegara di mana harus ada two-way traffic yang saya bilang itu. Ada komunikasi imbal balik di dalamnya. Ada hak dan kewajiban yang sama seperti konsep Nabi Muhammad di Madinah. Ini sahih. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Baik, Isa. Terima kasih. Ya, boleh balas Tunggu dong. dulu. Saya mau Masa kasih dia aja kesempatan Profesor Irfan Idris untuk menanggapi itu. Ya, Bang Egy, perlu saya jelaskan Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang deradikalisasi tadi dipertanyakan apa yang dideradikalisasi. Bahkan salah seorang kelompok radikal menyatakan bahwasanya deradikalisasi itu adalah pesan dan program dari asing dari negara barat. Padahal deradikalisasi menurut ilmu saya, ilmu syariah saya itu cara membumikan ilmu maqasid syariah, membumikan maksud Tuhan menurunkan syariah. Karena syariah bukan hukuman, tetapi nilai. Bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kita hidup rukun di tengah perbedaan dan senantiasa menghargai perbedaan di tengah persatuan. Deradikalisasi yang tidak mengenal selalu mengatakan gagal, karena menyebutnya aja nggak benar. Jadi menyebutnya aja gagal, bukan programnya yang gagal. Makanya deradikalisasi kita dalam Undang-Undang Nomor 5 ada 3 model pencegahan, Bang. Kesiapsiagaan nasional, itu ada 5 unsur, diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat menghadapi musuh kemanusiaan ini. Ya, musuh negara ini, musuh lintas negara ini yang ingin menerapkan ideologi transnasional. Kemudian yang kedua, kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi mereka yang belum terpapar. Kita counter. Bahasa sob kami adalah alternatif naratif, alternatif narasi, alternatif yang membumi, alternatif rahmatan lil alamin, bukan lawannya yang laknatan lil alamin. Ya. Kemudian yang ketiga, deradikalisasi dalam bahasa undang-undang yang kita laksanakan sekarang ini adalah program yang di mana di dalamnya kita melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan bagi narapidana teroris yang ada dalam lapas dan mantan teroris yang ada di luar lapas. Kalau di dalam lapas kita rehab, direit dan direintegrasi
dikembalikan ke masyarakat agar jangan ada stigma masyarakat, anaknya teroris, suaminya teroris, pasti istrinya teroris. Tugas kita bagaimana mereintegrasi, menghadirkan kembali ke masyarakat bahwasanya tidak ada orang yang mau lahir dari teroris. Bahkan dengan mitra deradikalisasi, kami menggunakan mitra deradikalisasi daripada mantan teroris. Karena mereka sudah kembali ke masyarakat. Nah, yang di luar lapas, yang kembali ke masyarakat, itu mengikuti program pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Disinilah masyarakat ikut terlibat di dalam memperkuat pembinaan ini. Negara tidak cukup, TNI Polri tidak cukup, apalagi BNPT saja. Kita libatkan MUI, NU, Muhammadiyah di dalam ikut melakukan pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, kementerian UMKM, koperasi sosial, untuk memperkuat agar jangan mereka hopeless, jobless, akhirnya masuk topless. Demikian. Baik, boleh silakan ada jawab. Terima kasih Bang Garni. Tapi jawabannya mana? Iya, iya. Jadi kesan asobiah itu terkesankan seperti yang Adida sampaikan, saudara-saudara. Demi Allah, demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu, walaupun saya melewati semua buku-buku itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabur Quran. Beda ya dengan tafsir. Saya tidak menafsir, tapi saya mentadaburi. Bedanya tafsir dengan tadabur, kalau tafsir cari manfaat, kalau tadabur fungsi. Gelas ini fungsinya untuk minum. Kalau kita mentadaburi. Kalau cari manfaat banyak, bisa buat nimpuk, buat apa bisa. Dalam perspektif tadabur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Kalau di konkretan dalam bentuk sosial budaya kita, berlakulah feodalisme, oligarki, dan transaksional. Dan ini penyakit dari semua partai yang ada, itu nggak mungkin nggak feodal, nggak mungkin nggak ada keterlibatan oligarki, dan tidak mungkin tidak transaksional. Itu fakta. Itu jadi saya tidak asobiah. Saya tauhid juga tidak nyala-nyalain orang atas nama, nggak mungkin. Tauhid itu merdeka, ya. Orang yang bertauhid itu yang merdeka. Hanya yang merdeka yang bertauhid. Nah kemudian buat saudara profesor nih, dalam perspektif radikalismenya yang dimaksud tadi, lebih baik ya, antara lain nih, banyak salawat, tapi saya pilih salawat Al-Fatih. Itu mampu menderadikalisasi. Ada 5 item. Nah, kalau minat, saya ajarkan nanti. Insyaallah. Assalamualaikum. Baik. Saya tanggapin. Jangan panjang ya. Nanti dia tanggapin lagi nggak bisa-bisa. Ya. Sedikit aja, ini saya hanya soal tadabbur Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya. Enggak, kalau itu nggak usah. Sebentar ini, karena begini, jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok yang memang teroris pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij. Yang modalnya Al-Quran, dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu loh. Nah ini tidak bisa seperti itu. Ini tendensius. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egi, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan begitu loh. Baik. Apalagi ketika menyamakan orang dengan Fir'aun. Dalam gitu. konteks hukum nggak ada maksud. Oh, bukan Fakta begitu. yang ada yang dilakukan. Iya, tapi tidak makanya boleh. Kita diskusinya tentang Ente jangan merasa so hebat lah. pesantren apa? Enggak so hebat, cuman kita. Baik. Sekarang giliran Buya Ahmad Safi Ma'arif. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bung Karni, apa kabar? Kabar baik, udah lama kita gak ketemu di udara. Silakan Buya. Apa yang mau disilakan itu apa kepada saya? Yang disilakan itu adalah adanya pernyataan dari Kepala BNPT bahwa 198 pesantren 98 terpapar teroris.
bukan radikal tapi teroris. Dan pada saat yang sama, Bareskrim mengumumkan akan melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid. Tentu itu maksudnya memetakan masjid yang radikal atau yang terpapar dengan masjid yang bersih gitu. Nah, itu yang didiskusikan. Saya rasa begini aja ya, kalau memang faktanya ada, ya dibongkar dengan baik gitu ya. Tapi memang ini harus konkret ya, harus konkret. Dan ini tugas bersama ini. Ini pesantren apa itu juga kemarin ada guru agama yang mencabuli, kan macam-macam masalah kita ini. Masalah bangsa ini banyak sekali. Nah, semestinya isu-isu besar semacam ini tidak ke publik dulu gitu lah, dibicarakan dulu, dipanggil beberapa orang dari masyarakat, mungkin di antara pemerintah juga, bagaimana ini bahwa terorisme bersama kita pasti sudah lihat sejak bom Bali itu kan tidak pernah habis. Bahwa ada pesantren ya, tapi kan pesantren yang mana itu coba dijelaskan betul. Jadi tidak menimbulkan diskusi liar dalam masyarakat. Bahwa ini kalau perkara begini ini, apalagi tadi sampai kemana-mana ke Khawarij segala macam, terlalu jauh-jauh ya. Iyalah bolehlah bicara begitu ya. Saya ngerti itu persoalan semacam itu. Tapi ada yang saya dengar jadi menyalahkan pemerintah keluar feodalisme. Iyalah, tapi yang kita hadapi ini kan apa? Bahwa ada teror bersama kita, ada radikal, iya itu jelas. Tapi coba dijelaskan petanya secara rinci, dihadapi bersama. Saya rasa itu caranya ya. Ini kalau perdebatan begini, ini namanya berketiak ular namanya begini ini. Tidak akan habis begini ini. Itu aja dari saya dulu. Ini ketiak ular itu nggak ketemu. Bukan mencari ketiak ular. Bahasa Spanyol, Pak. Coba ada di mana tuh ketiak ular? Kan nggak ketemu. Sebenarnya tadi sama Bang Karni dengan yang kami bicarakan dengan Kepala BNPT di MUI. Itu hanya sedikit sekali membicarakan soal validasi data dan menyatakan keteledoran diksi dan juga bocornya data. Yang kita bicarakan adalah gimana sikap kita menghadapi terorisme ini. Kalau berkenaan dengan alumni pesantren, jangan dari pesantren yang lain, tuh sekolah yang lain, tuh perguruan tinggi yang lain, majelis taklim yang lain. Kenapa pesantren doang yang disebut? Kan orang bisa lewat perguruan tinggi. Dan kalau tadi umpamanya tidak ditutup, karena memang pesantrennya kurikulumnya tidak mengajarkan terorisme. Kalau pesantrennya mengajarkan terorisme, ya ditutup gitu. Nggak ada kata-kata demokrasi lalu dibiarkan mereka tuh mendidik anak-anak yang teroris. Tapi teroris itu bukan dari pesantren. Ketemunya adalah kajian-kajian yang tertutup. Kalau mencari di masjid itu nggak ada, terorisme itu terbuka mereka bicara. Biasanya dari perumahan tertutup yang tidak ada. Oleh karena itu memang ini musuh kita bersama, samakan persepsi, bisa menyusup kemana-mana. Bahkan saya tadi sampaikan ke Pak Boy, kami ketika ada indikasi di MUI, kami menonaktifkan, menghargai terhadap kinerja pemerintah. Dan percaya pada pemerintahan yang sah. Meskipun sebagian teman mengatakan masa iya. Percaya aja pada pemerintah, pada proses hukum. Itu yang kami lakukan karena ingin sama-sama ingin memberantas terorisme ini. Oleh karena itu menurut saya jangan menstigma pada satu kelompok tertentu, nanti akan menimbulkan radikalisme baru dan terorisme baru. Karena apa? Karena mereka baik-baik bisa dituduh. Ya sudah sekalian kita ngelawan. Ini kok tepuk tangannya terlambat ini. Baik. Pemirsa, sampailah kita di akhir acara. Mereka yang mengatakan agama tidak ada kaitannya dengan politik atau politik tidak ada kaitan dengan agama adalah mereka yang tidak memahami apa itu agama. Kata Mahatma Gandhi. Kita ketemu ILC akan datang.